Halo, selamat berjumpa lagi dengan acara kita ngobrol pintar bersama dengan Yayasan Ngobrol Bareng Ngobrol Bareng dengan Yayasan YAPI, Yakti Anguti Piateking Hukum Indonesia. Ini bahasa Jawa ini. Iya. Jadi kami kedatangan tamu dari jauh sekali ini, dari Alor. Alor itu Nusa Tenggara Timur, ya. berbatasan dengan Timur Timur Leste. Ya. Jadi lebih dekat ke Timur Leste daripada ke YAPI ya. Ya, kita kedatangan tamu apa ini ya? Dari suara perempuan Alor. Apa Ya. singkatannya? Super Alor. Dari suara perempuan Alor yang sudah datang ke YAPI untuk berbagi bersama. Ya. Nah, sekarang ini kita akan ngobrol tentang ketahanan pangan atau dan lebih spesifiknya nanti bicara tentang diversifikasi pangan, jadi keragaman pangan yang dikembangkan oleh masyarakat Alor. Karena kita membaca berita di banyak media, di media-media nasional, Presiden kita sedang memperingatkan masyarakat untuk hati-hati tentang stok pangan sekarang ini. Ditambah karena ada perubahan iklim, lalu kemudian juga dari Jawa terutama kekeringannya cuma ekstrim. Ditambah lagi dengan konsentrasi pemerintahnya, urusannya lebih banyak ngurus pemilu ketimbang ngurus rakyat gitu. Jadi kita sudah diperingatkan oleh Pak Jokowi untuk hati-hati dengan ancaman kekurangan pangan. Nah, tetapi dari sisi konsep sebenarnya kita berpikir bahwa mengamankan ketersediaan pangan di masyarakat itu tidak selalu sulit dilakukan. Tetapi kalau mau menggunakan cara-cara yang dikembangkan oleh masyarakat itu akan lebih baik ya, karena selama ini pendekatan pemerintah kan bicara tentang misalkan single konsumsi gitu kan, beras gitu kan. Yang kedua juga berhubungan dengan misalkan bagaimana lebih melayani misalkan orang-orang cukong-cukong yang menyediakan pangan beras itu dibandingkan dengan bicara tentang keragaman itu. Nah, dengan teman-teman Super Alor itu kita akan ngobrol tentang bagaimana konsep masyarakat Alor dalam hal diversifikasi pangan, lalu kemudian berdampak pada keamanan pangannya itu. Nah, hari ini kita sudah punya dua narasumber. Oke. Namanya lupa. Kalau saya Desi. Nah, mungkin diperkenalkan diri dulu ya. Dari Desi sama saya Amel. Sama Amel. Dari Desi sama Amel ini dari Super Alor. Suara perempuan Alor yang lebih familiar biasa dikenal Alor itu sendiri ramah lingkungan dan ramah orangnya. Oke. Ramah lingkungannya, ramah orangnya, cukup pangannya. Baik. Jadi kami ingin mendapatkan cerita ini, Kak Desi dan bagaimana masyarakat Alor itu menyiapkan pangannya. Karena kan Alor itu kan wilayahnya juga agak terpencil begitu kan, aksesnya agak susah, sulit juga. Kalau tidak ada kerja-kerja pengamanan di tingkat lokal itu bisa berbahaya di dalam konteks pangan. Nah, selama ini bagaimana orang Alor menyiapkan keamanan pangan itu? Baik, terima kasih Pak. Sejauh ini yang kami rasakan sebagai orang Alor di Alor itu sendiri berkaitan dengan ketersediaan pangan. Jadi di sana bukan saja ada beras yang biasa kita konsumsi setiap hari, tetapi juga ada ubi, ada jagung yang kalau misalnya tidak ada jagung, tidak ada beras, kita bisa makan ubi, jagung, bisa juga ubi. Ada juga pisang. Begitu. Ya. Okay. Ada beras, ada ubi, ada pisang. Ada pisang. Jadi itu yang merupakan bahan pangannya orang Alor yang hampir setiap hari bisa dikonsumsi seperti itu, Pak. Nah, kalau beras sendiri juga punya aneka ragam beras? Iya, di Alor ada beraneka ragam beras. Ada dikenal
lebih familiarnya itu beras tumbuk. Beras Ya, tumbuk, beras oke, yang iya. padi yang Nah, ditumbuk. diambil dari Ya, ditumbuk, ada ya. ininya, tempatnya ada dikenal dengan alu dan lesung. Jadi Oke. lesung itu tempat kita isi beras Ya, dan alu kita pakai. sama seperti di Jawa Ya, waktu lama ya. tumbuk dan ada variasi. variasi. Ada beras hitam, ada juga beras merah. Ya, seperti itu. Tapi dengan perkembangan Iya. kan pasca revolusi hijau itu kan semua rakyat Indonesia kan diminta untuk makan beras ya. Iya. Nah, itu di Alor bagaimana? Kalau sekarang gimana? Nah, Intinya ini pola ya, konsumsinya. pola konsumsinya kebanyakan sekarang Pak, masyarakat Alor kebanyakan mengkonsumsi beras yang diimpor dari Dari luar. luar. Jadi ada terjadi Dari luar perubahan Alor dari ya? luar Alor. Oke. Jadi ada terjadi perubahan perilaku yang dulunya kita konsumsinya itu beras yang ada ditanam sendiri, terus diolah sendiri dan dijadikan sebagai kebutuhan yang dijadikan bahan makanan setiap hari. Tetapi dengan adanya beras yang diimpor dari luar itu masyarakat sudah lebih sering mengkonsumsi memilih untuk ya, mengkonsumsi gitu ya. beras yang dari luar. Tetapi kebudayaan masih menyediakan untuk ubi, untuk jagung dan sebagainya itu masih berjalan. Ya, untuk masalah ubi dan jagung itu juga sudah berkurang. Sudah Ya, berkurang sudah juga? berkurang, Oke. Pak. Jadi kebanyakan orang lebih suka membeli saja karena mungkin lebih gampang, lebih gampang untuk membeli seperti itu, Pak. Itu kalau bicara soal perubahan itu kira-kira tahun berapa itu mulai orang mengarah ke beras yang kiriman dari luar dan lain-lain. Sebenarnya sudah cukup lama, lama, Pak, ya? sudah cukup lama. Tapi itu terkadang karena sudah dimanja dengan stok beras yang dikirim dari luar, jadi kadang-kadang orang Alor sulit juga untuk menanam. Jadi begitu. ya agak sedikit terganggu ketika misalnya ada perubahan iklim yang terjadi seperti contoh kemarin tanggal 4 Maret kemarin Ya. itu orang Alor memang benar-benar mengalami krisis pangan khususnya di beras karena curah hujan yang terus-menerus tidak berhenti sehingga menghambat transportasi kapal misalnya yang oke. biasa dijadikan sebagai bisa memuat stok makan dari luar ke Alor itu terhambat. Oke. Jadi orang Alor sedikit mengalami kesulitan. Ya, jadi kalau di Jawa itu perubahan iklim itu mengganggu produksi pertanian. Ya. Kalau di Alor Ya. itu bisa berdampak juga pada persoalan distribusi, Iya, logistik distribusi. ya Iya. yang terjadi. Ada juga Pak, ada juga ada penggunaan lahan-lahan yang ada Pak. Tapi kemarin si waktu Seroja itu semua lahan yang sawah itu semua di bawah Seroja. Jadi memang gagal panen juga Pak. Gimana itu ceritanya Seroja? Maksudnya Luar apa biasa. cerita Seroja? Ya, cerita Seroja itu Pak, itu ada selain curah hujan yang terus menerus, terus maka terjadi juga banjir Pak. Banjir, Ya, oke. terjadi banjir itu juga memakan banyak sekali korban. Selain korban juga sawah-sawah itu juga di bawah semua. Semua, Iya, ya, lahan rusak. jadi rusak, sawah jadi rusak, benar-benar rusak. Jadi itu juga menjadi keresahan orang Alor begitu. Ada beberapa lahan juga yang dimiliki oleh para petani, tetapi itu untuk kebutuhannya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi penyediaan stoknya itu memang benar-benar berkurang begitu, Pak. Jadi kalau sekarang bagaimana? Apakah praktek-praktek penyediaan pangan Ya. itu misalkan kalau di beberapa tempat itu kan ada karena situasinya seperti itu tadi, kalau misalkan kapal nggak bisa lewat maka nggak ada pangan, itu apakah ada praktek-praktek misalkan menyimpan Ya. gitu kan? Sebenarnya itu yang harus ada kayak penyediaan stok makanan. Selanjutnya harus ada pemanfaatan kembali lahan-lahan yang kosong. Masyarakat seharusnya belajar dari pengalaman yang kemarin. Masyarakat seharusnya sudah bisa memulai untuk bisa menanam supaya kalau saat-saat seperti itu masyarakat masih mempunyai stok untuk bisa makan, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi artinya bahwa sekarang itu sudah mulai ada ancaman Ya. soal ketersediaan pangan. Kalau dulu itu diversifikasi pangan bisa berjalan dengan baik.
sekarang sudah mulai terkikis. Ya. Jadi karena ada kebijakan pengiriman ya, Ya. kebijakan pengiriman dan juga mungkin program-program pemerintah yang berfokus pada beras, gitu kan. Termasuk misalkan entah bantuan-bantuan Ya. atau apa, itu semuanya beras. Ya, kalau di Alor Pak, itu ada namanya program PKH. PKH, Ya. program keluarga harapan. Ya, keluarga harapan itu biasanya dikasih selain uang, tetapi juga ada juga beras. Nah, sama sebenarnya telur gitu iya, ya. sebenarnya mungkin tujuan pemerintah bagus juga ya Pak, bisa membantu, tetapi juga ada sebagian masyarakat juga yang karena sudah ada kan setiap bulan toh Pak. Jadi sudah ini kita tidak menanam pun nanti pasti kita dapat bantuan beras. Terus kalau tidak dapat bantuan beras pun ada uang yang kita bisa beli beras yang diimpor dari luar begitu. Jadi dimanjakan, merasa dimanjakan. Berarti Terus PKH ini dampak baiknya adalah bisa membantu ya perekonomian. tetapi juga punya dampak negatif. Ya. Di antaranya adalah masyarakat menjadi tidak produktif. Ya, tidak mau menanam. Mengandalkan bahwa Ya. nanti kan di tanggal sekian kan kita dapat Pasti dapat. bantuan. Jadi pasti sudah dihafal. Ini tanggalnya. Jadi memanjakan kita walaupun tujuannya memang baik tapi pemanfaatnya sehingga mengakibatkan juga banyak lahan-lahan yang kosong karena tidak dipergunakan untuk menanam. Orang cenderung mau membeli karena memang ada punya uang setiap bulan begitu. Kalau selain makanan pokok ya, misalkan kayak beras atau jagung atau apa, kalau sayur mayur itu dari mana stok kirimannya? Iya. Kalau di Alor itu sayur mayurnya stoknya masih ada di desa-desa tertentu. Itu yang memang karena sumber airnya dekat, terus mereka pakai lahan untuk bisa menanam. Ya, itu di kampung-kampung tertentu. Jadi orang Alor, masyarakat Alor bisa membeli di pasar. Ya, pasar lokal. Jadi ketergantungan dari luar itu kalau soal pangan itu masih hanya diproduk soal beras saja. Tetapi kalau misalkan kayak lauk pauk, sayuran itu bisa. dan sebagainya itu masih aman ya. Masih aman. Dan itu disediakan secara lokal. Ya, oleh orang Alor sendiri. Ya. Ikan cukup. Jadi itu juga dicari untuk kebutuhan sehari-hari. Air mayur cukup, kemudian apalagi daging-daging dan lain sebagainya itu bisa tercukupi di tingkat lokal ya. Iya. Daging juga kebanyakan diimpor juga dari luar. Jadi di Alor itu yang lebih mahal itu daging daripada ikan. Kalau bicara soal pangan, ketersediaan pangan itu kan lalu bicara tentang juga soal gizi. Iya. Kalau di Alor itu kasus kekurangan gizi besar apa kecil? Besar juga. Iya. Itu banyak juga. Kemarin kita mendengar yang informasi dari di Bethesda penanganan itu ada banyak juga Pak yang mengalami itu kurang gizi ya dengan memberikan asupan-asupan. Itu kalau menurut Kak kira-kira karena apa? Banyak faktor juga Pak. Mungkin dari sisi pangannya. Dari sisi stok kira-kira masalah nggak? Bisa juga bermasalah. Iya. Karena tidak ada pangannya. Iya. Oke. Atau tidak ada pangan yang bergizi atau kayak misalnya begitu. Kalau untuk anak-anak Pak, itu kan tidak mungkin kita kasih mereka jagung kan, keras, pastinya harus beras begitu. Kadang kalau misalnya di pedesaan itu kan kadang jauh juga dari pasar misalnya, dari toko misalnya. Jadi mungkin mereka mengkonsumsi apa yang ada di sekitar mereka begitu. Kalau misalkan soal pengetahuan masyarakat tentang pangan, misalnya tentang kalau mereka melakukan praktek males mengelola lahan karena nanti kan dapat kiriman. Tetapi kan selain itu kan mereka harus berpikir tentang bagaimana menyiapkan pangan untuk keluarganya. Kalau ada insiden misalkan kayak kapal yang tidak bisa lewat macam-macam itu. Nah, ada nggak pembicaraan di tingkat masyarakat, terutama yang didampingi oleh kawan-kawan perempuan ini ya, itu
kalau di lingkungan teman-teman yang didampingi oleh perempuan alor itu, pembicaraan pangan itu biasanya yang paling sering dibicarakan itu soal apa ya? Soal beras. Soal berasnya Iya. ya. Tapi soal mendapatkan berasnya apa namanya? Iya, Karena harganya mahal, mahal, karena iya. itu atau gimana? Iya Pak, jadi karena itu belajar dari pengalaman Pak tentang krisis pangan kemarin, itu juga harus menjadi pelajaran, terus membangun kesadaran masyarakat juga untuk menanam dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang ada, sehingga harus masyarakat alor harus mau menanam begitu, karena kalau tidak menanam maka nanti kita yang akan sulit juga untuk mendapatkan bahan pangan. Karena mungkin juga kalau dihubungkan dengan kasus-kasus yang didampingi oleh teman-teman Iya. di perempuan alor, itu bisa jadi penyelesaiannya melalui isu tentang ketersediaan pangan, Iya. gizi dan lain sebagainya. Seperti kayak tentang perempuan dan ekonomi, Nah, ya. itu dia, kan gitu. Itu juga penting. Jadi harusnya perempuan-perempuan alor juga tidak boleh mengharapkan Iya. itu saja begitu. tapi Perempuan harus alor bekerja. bertani apa tidak? Bertani juga. Oke. Di sana ada kelompok-kelompok tani begitu. Kalau Tapi KWT ada ya, kelompok wanita tani itu Iya, ada. iya. Juga. Tapi itu juga tidak diminati oleh semua. Iya, oke, Iya. iya. Hanya ada beberapa kelompok yang dibentuk di setiap kelurahan atau desa. Nah, kalau kelompok perempuan tani biasanya apa program mereka? Mereka itu biasanya akan di sana musiman juga tuh Pak. Iya. Misalnya menanam beras itu kecuali musim hujan baru bisa ditanam. Jadi mereka kalau misalnya menanam itu sesuai musim. Jadi misalnya kalau musim hujan ada tanaman-tanaman yang bisa hidup di musim hujan, misalnya mereka harus menanam padi, itu harus menanam, terus menanam jagung, itu harus jadi kerjanya secara bersama-sama kelompok gitu. Oh, Jadi begitu. ya, jadi nanti hasilnya itu nanti dibagi di semua yang ada dalam kelompok itu. Lahan yang dipakai untuk menanam itu milik Biasanya milik mereka itu yang mereka. dipinjamkan. Oh, dipinjamkan untuk dikelola secara kelompok. Secara bersama. Begitu. sekali. Ada padi, ada kacang-kacangan gitu. Tapi itu ya membangun kesadaran ini memang butuh waktu dan ya. tidak semua orang bisa melihat itu penting. Iya. Walaupun nanti kalau misalnya kayak kemarin mengalami krisis itu semua pasti merasakan gitu. Tapi Kalau krisis itu gambarannya seperti apa? Kalau kejadian yang kemarin itu memang sampai seperti apa kira-kira ilustrasinya? itu krisis kemarin yang di bulan Maret kemarin itu Pak, itu selain harga beras yang naik sangat tinggi ya. Karena dari kemarin kalau 10.000 1 kilo 11.000 itu masih bisa dapat. Tapi harga 10.000 11.000 itu naik langsung 15.000 16.000 dengan pendapatan masyarakat yang sebenarnya tidak mencukupi untuk beli beras. Selain itu penyediaan stok beras juga karena itu perubahan iklim, jadi itu menjadi keresahan pergumulan. Jadi selain harganya melambung tinggi, stoknya juga terbatas. Iya, stok juga terbatas. Lalu kalau begitu terus apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi kayak gitu? Ya, kemarin itu yang mereka lakukan itu, kami lakukan itu karena ketergantungan akan beras, setiap hari harus makan nasi, kita harus rubah polanya. Ada ubi, ada jagung, itu bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Untungnya masih ada. Kalau itu pun tidak ditanam, maka kemarin mungkin angka kematian meningkat di alor. Dari ubi, pisang, jagung yang ada itu bisa diolah lagi, misalnya jadi kue atau jadi itu untuk bisa. Jadi tidak sampai pada dampak misalnya kelaparan gitu ya. Untung masih bisa karena ada makanan alternatif yang bisa selain dikonsumsi beras. di alor kayak gitu. Nah, kalau terus situasinya seperti itu, artinya kan bahwa teman-teman di sana sudah pernah merasakan krisis, lalu juga sudah pernah belajar bagaimana menghadapinya kan gitu. Lalu apa yang ada nggak misalkan apa yang harus dikembangkan supaya situasi krisis itu tidak terjadi lagi dan pangan itu tidak menjadi problem di alor? Kalau hari menjadi harapan kami sebagai orang alor juga, mungkin yang pertama adalah
pemanfaatan lahan-lahan, Pak. Lahan-lahan yang kosong itu ya, dimanfaatkan ya, lagi. bisa nanam, budayakan untuk menanam lagi supaya ada stok yang tersedia. Selain itu juga mungkin budaya malas itu juga harus dikurangi karena bisa mengakibatkan krisis gitu. Terus yang berikut untuk pemerintah daerah, Pak, karena mungkin di masyarakat sudah punya lahan-lahan, sebagian besar itu punya lahan-lahan, tapi juga untuk menanggulangi hal tersebut mungkin pemerintah daerah menyiapkan lahan juga, Pak. Jadi lahan istilahnya kayak lahan Pemda seperti itu. Itu sebenarnya ada, tapi mungkin kurang dimanfaatkan saja. Kalau misalnya kemarin kalau dimanfaatkan secara baik, pasti saya pikir stoknya masih bisa diatasi. Jadi mungkin itu pemanfaatan lahan Pemda itu paling tidak ada stok yang disiapkan begitu supaya saat mengalami krisis seperti ini tidak karena untuk masyarakat sehari-hari penyediaannya usaha mereka dalam menanam itu kan untuk kebutuhan hari ini makan untuk setiap hari ya, tetapi untuk penyediaan stoknya itu hampir tidak ada. Iya. Jadi food estate tidak sampai ke Alor ya? Iya. Harusnya sampai. Kalaupun sampai nanti nggak hidup lah. Ya jadi ini kan Kak, ini kita ini menjelang Hari Tani Nasional ya, Mas. Hari Tani Nasional tanggal 24 September 2023 ini. Nah, kalau bicara tentang Hari Petani itu kan kita berasumsi bahwa petani inilah yang menyediakan pangan untuk masyarakat ya. Jadi yang menopang kehidupan masyarakat itu adalah petani. Lalu kemudian di Alor itu bagaimana perubahan terjadi. Kalau waktu dulu masyarakat bisa menanam aneka ragam pangan gitu, kemudian karena kehadiran beras lalu semua orang berbondong-bondong untuk fokus kepada beras dan kemudian produksinya tidak bisa diproduksi sendiri di tingkat lokal, akhirnya harus menghadirkan dari luar atau kemudian menghasilkan semacam dalam tanda kutip kayak kecanduan masyarakat terhadap beras begitu, dan akhirnya kadang-kadang kita bisa mengalami krisis tanpa terduga, entah karena iklim misalkan karena transportasi yang terganggu atau karena dampak dari kemalasan masyarakat yang tergantung dengan beras itu. Ada satu lagi, Pak. Apa itu? Itu berkaitan dengan perubahan perilaku juga di masyarakat Alor, Pak. Kebanyakan itu memang kami sangat merasakan juga. Kebanyakan pandangan konsep berpikir dengan yang namanya bertani itu orang tua begitu. Oke. Iya. Gimana kabarnya anak-anak muda? Iya. Anak-anak muda. Nah, anak-anak muda mereka tuh lebih cenderung di pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah, yang buat tangan kotor dan lain sebagainya. Jadi ada konsep yang biasa dibangun di sana yang biasa dikenal itu seperti begini. Bapak dan mama sudah jadi petani. Kalian jangan jadi petani lagi. Jangan punya nasib yang jadi orang tua petani dianggap sebagai pekerjaan yang di bawah seperti itu. Jadi sebenarnya pola itu juga mungkin yang secara tidak langsung ada di setiap orang sehingga mereka merasa bahwa petani itu bukan pekerjaan yang mulia. Padahal kalau tidak ada petani kita juga begitu, Pak. Jadi sebenarnya itu pola pikir itu juga harus dirubah. Kenapa tidak kita menjadi petani milenial, orang-orang muda yang menjadi petani-petani dengan teknologi yang sudah ada begitu. Jadi di Alor itu ada di beberapa tempat itu ada orang muda juga itu yang dikirim juga ke Israel mereka. Bagus itu. Mereka dikasih pelatihan terus datang dan membuka lahan itu dan hasilnya luar biasa, tapi itu mereka lebih fokus ke sayur terus buah-buahan mereka sebagai lahan percontohan seperti itu. Jadi harapannya dan berjalan berjalan baik ya. Jadi itu positif ya. Jadi itu maksudnya berharap untuk semua anak-anak muda untuk melihat bahwa menjadi petani itu bukan pekerjaan yang
yang tidak baik begitu. Justru menjadi suatu pekerjaan yang mulia juga. Apalagi begitu. dengan ketersediaan lahan Ya, yang masih sangat luas. Dan kan, gitu. sekarang kan segala sesuatu lebih mudah. Beda dengan orang tua kita yang dulu yang menggunakan misalnya segala sesuatu yang bersifat seadanya saja. Sekarang dengan adanya perubahan zaman sudah ada kesediaan mungkin alat yang bagus, tapi itu tidak dimanfaatkan. Menghadap menjelang Hari Tani, Hari Tani tanggal 24 nanti itu apa harapan orang-orang Alor ini kepada pemerintah? Ini kan Hari Tani nasional ya, Hari Taninya orang Indonesia. Nah, kira-kira apa yang diharapkan oleh masyarakat Alor yang mungkin diwakili oleh teman-teman perempuan gitu kan tentang pertanian di Alor itu seperti apa yang diharapkan? Oke, untuk memperingati Hari Tani ini yang kami harapkan sebagai orang Alor, sebagai perempuan Alor juga, kami berharap agar ke depan pertanian itu harus dimulai nih dari Alor begitu. Jadi orang Alor tidak mengharapkan stok dari luar, tetapi kita punya sendiri di dalam, ya supaya bisa surplus. Dan untuk pemanfaatan kesadaran merubah perilaku juga ya, untuk orang Alor harus mencintai pangan lokalnya karena kita punya lahan, apalagi kita punya beras yang bervariasi. Kenapa tidak kita konsumsi itu begitu? Dan di Alor itu kan tidak ada kasus konflik lahan. Jarang ya. Tidak ada kayak yang sekarang ramai di Rempang gitu. Jarang. Tidak ada ekspansi industri besar yang masuk ke Alor begitu kan. Mau boleh masuk atau tidak? Ya jadi begitu ya. Jadi intinya bahwa kita berharap gitu kan, masyarakat Alor berharap bahwa bagaimana masyarakat bisa kembali menyiapkan pangan lokalnya, diversifikasi pangannya bisa dikembangkan lagi. Kalau kemudian pemerintah memberikan dukungan melalui entah itu lahan, entah itu teknologi, dan juga mendorong masyarakatnya supaya kembali lagi, terutama anak-anak muda supaya tahu bahwa bertani itu seksi. Karena dengan bertani seperti yang teman-teman yang pengalaman dari Israel itu ternyata kan juga bisa berdampak pada peningkatan ekonomi, pada perbaikan sumber daya manusia dan sebagainya. Jadi kami juga punya harapan ke depan kalau misalnya pangan makanan yang ada di Alor, kita tidak lagi mengimpornya dari luar, tapi kita yang ekspor keluar. Jadi mantap. Apa yang paling diunggulkan kalau pangan dari Alor itu? Kalau di Alor itu kalau misalnya pemanfaatannya baik, itu beras tumbuk, ada beras merah beras merah, beras hitam itu bisa. Nah, kalau yang pengalaman, jadi selain hasil dari pembelajaran yang di Israel, teman-teman, saya dengar juga kawan-kawan perempuan Alor ini kan juga punya produk ini. Nah, sekaligus boleh mengiklankan di sini ya. Apa produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman perempuan di Alor ini? Terima kasih. Kalau untuk sekarang itu produk yang kami buat itu ada minyak urut herbal sama minyak herbal ya, untuk kesehatan berarti. Untuk kesehatan itu bahan-bahannya semua itu dari bahan lokal, dari Alor. Yang ada di semua. Alor. Terus ada juga minyak VCO, minyak kelapa murni. Karena Alor juga punya kelapa yang cukup bagus dan banyak sekali. Jadi sejauh ini itu yang kami manfaatkan untuk bisa dijual dan bisa mendukung super juga banyak orang supaya bisa tahu kalau ternyata kita punya kekayaan alam yang selama ini ada tetapi kita tidak fungsikan. Artinya bahwa gerakan teman-teman perempuan Alor ini tidak hanya urusan kekerasan, tidak hanya urusan
pelecehan seksual, tidak hanya urusan hukum, tidak hanya urusan orang bertengkar gitu kan, tetapi juga urusan-urusan yang terkait dengan pemanfaatan alam, kemudian juga isu-isu tentang penguatan ekonomi melalui sumber daya lokal itu juga dikerjakan oleh teman-teman. Karena mungkin salah satu faktor kekerasan itu juga salah satu faktor ekonomi bisa. Ya. Kalau misalnya pemenuhan nafkahnya tidak ada contohnya tidak diberikan yang diadvokasi oleh teman-teman yang ada juga karena ekonomi kemudian dampaknya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau apa misalnya dalam keluarga Pak, misalnya dalam keluarga suami dia tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi, terus sebagai istri dia menuntut pemenuhan hak untuk bagaimana dia bisa memperoleh makan dan minum setiap hari, dan itu kalau tidak dipenuhi, terus kalau istri bilang, terus suami bisa melakukan kekerasan ya terhadap istri tersebut. Dan apalagi kalau misalnya istri sementara mengandung, itu juga pasti akan mengganggu juga janinnya begitu, kesehatan janin. Jadi dapat kekerasannya double, tidak fisik tapi secara psikis terganggu juga. Terus kan misalnya sudah dilahirkan bayi, terus karena setiap hari mendapatkan seperti itu, anak juga tidak akan tumbuh dengan dengan baik, dengan sehat gitu. Oke, terima kasih. Jadi mari kita bersama-sama mengucapkan selamat Hari Tani Nasional. Kita semboyannya pangan lokal jangan ditinggal. Oke. Terima kasih Kakak. Terima kasih banyak sudah juga Pak. Sharing dengan kami di YAPI, di Ngopi bersama dengan Yayasan Yakti Angudi Piatekeng Hukum Indonesia. Oke. Mungkin tadi alor itu alamnya lestari, orangnya ramah. Oke. Terima kasih.